Halo Coach Elis, apa kabar? Ih, senang sekali ketemu di sini. Aduh, baik sekali. Gimana Coach kabarnya, Coach? Selalu excellent. Selalu pasti. Itu udah pasti. Iya, katanya lagi sibuk apa sih nih? Biasa deh, banyak sekali membelah diri. Amuba, selalu menjadi amuba gitu. Kepingin ini loh, ngobrol-ngobrol. Karena aku tuh kan pengen untuk sahabat excellent. Kepingin tahu lebih detail mengenai seorang Irma Sustika. Aduh. Mulai dari kehidupan pribadinya, karirnya, bisnisnya, begitu. Kupas-kupasan gitu ya. Boleh. Apa nih? Irma Sustika nih gitu loh. Irma, aduh siapa ya si Irma ini? Masa kecilnya dulu deh. Irma masa kecil. Oke. Saya cerita deh untuk sahabat excellent ya. Ya, please, thank you banget. Iya. Oke. Irma kecil dulu saya 2 bersaudara, 3 bersaudara terakhirnya. Jadi sejak kecil saya hanya berdua bersaudara. Saya adalah bungsu gagal tapi akhirnya karena di saat saya SMA saya punya adik ya saya usia 17 tahun saya baru punya adik. Jadi selama 17 tahun seorang Irma kecil itu bungsu yang benar-benar bungsu dan perempuan sendiri di seluruh keluarga besar. Saya besar di dalam keluarga bisnis, di dalam keluarga pedagang. Wow. Jadi ibu saya, ayah saya, keduanya adalah pedagang. Oke. Nah, mereka mulai punya toko dan kami pun tinggal di pasar. Oh, tinggal di pasar. Iya. Semua pedagang nih ya. Semua pedagang. Karena keluar Sumatera gitu loh, Sumatera Barat, Padang kan jadi kental sekali ya itu. Nah, mama itu mulai punya penjahit. Konveksi, kalau sekarang mungkin kita sudah menyebutnya garment. Ya. Jadi begitu saya buka pintu bangun tidur pagi itu para mbak yang menjahit itu udah rame sekali. Udah sekitar 40 atau 50 orang. Iya, itu tahun 70-an. Wow, tahun 70 sudah dengan 40 penjahit. Betul. Berarti itu termasuk salah satu bisnis besar lah ya. Iya, ya. iya. Karena waktu itu saya ingat sekali papa sama mama tuh kalau konveksinya itu dikirimnya ke Pasar Tanah Abang, terus ke Banjarmasin, pedagang-pedagang Banjarmasin gitu loh. Tapi sayangnya saya saat itu tidak dibolehkan untuk tahu-tahu soal bisnis. Mulai membesar SD, SMP gitu loh ya. Jadi ibu saya itu sosok perempuan yang sangat luar biasa. Semua kebiasaan tentang skill perempuan itu dia bisa dan dijadikan bisnis. Wow, itu memang biasanya ciri wanita Sumatera Barat. Nah, betul. Ya, tapi alhamdulillah kok ya nggak nurun ke saya. Gitu ya. Iya, tidak ada satupun. Karena tadi kan waktu masih kecil katanya tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan begitu mendekat. Udah sana belajar gitu loh. Karena diminta untuk belajar. Ayo kamu belajar. Masuklah kita si Irma kecil ke kamar. Gitu. Jadi mulai dari konveksi punya, catering punya, make up pengantin jalan. Bikin kue jalan, salon jalan. Sampai saya terakhir saya sampai SMA itu kita punya restoran yang cukup besar. Nah di situ saya mulai saya memaksa gitu loh ya belajar. Ini kita gimana belajar. nih? Semua tempat-tempat ini ada. Kalau waktu kecil itu di sawah besar. Oh di sawah besar. Di pasar Jadi, sawah besar itu. Jadi konveksinya, catering, restoran. Dulu juga sudah ada restoran. Itu semuanya di sawah besar. Toko di depan, di depan. Ada toko di depan. Nah kalau saya lagi nggak punya uang, waktu kecil saya main ke toko deh ke depan. Saya bilang sama ayah saya bantuin jualan ya. Mulai terasa juga tapi ya kalau jualannya. Iya. Itu kelas berapa kira-kira? Itu saya kelas 3 kelas 2 SD, kelas 3 SD, apalagi menjelang
puasa ya. Pasar kan rame banget gitu ya. Terus ada yang sale, ada yang obral. Kalau dulu kan disebutnya obral. Obral produk yang tidak udah up itu taruh di depan. Saya bilang, sini, saya di rumah dipanggilnya Ika bantuin ya sini, saya masukin ke keranjang gitu loh. Ya sudah, saya dengan teriak-teriak, ayo beli. Nah itu Irma kecil kelas 3 SD, iya di depan pasar gitu. Cuman saya sedih sekarang sudah nggak ada ya daerahnya situ karena sudah berubah sekali ya daerah Sawah Besar situ gitu. SMP tapi SMP saya dipindahkan. Karena kedua orang tua saya khawatir ya dengan perkembangan karena itu benar-benar di dunia pasar gitu. Kita pindah tinggal ke rumah nenek saya di Grogol yang benar-benar suasananya rumah gitu loh. Itu saya juga bingung. Kok sepi ya? Kita biasanya di antara keramaian. Saya nengok ke sini ada mbak yang jahit, saya bisa ganggu. Ke dapur saya bisa ganggu mbak yang lagi masak. Saya bisa ke toko. Begitu saya dipindahkan, kok sepi ini gitu loh. Ya itu balik lagi. Kamu tugasnya belajar. Biarin yang jualan itu mama sama papa aja gitu loh. Sudah itu terbentuknya saat kecil tuh seperti itu gitu loh. Saya sama kakak saya yang laki ngumpet paling kalau untuk ya udah yuk kita jualan yuk, kita minta sama si tukang jahit, ayo dong mana yang mau diobral sini kita minta. Terus sama teman-teman, ayo siapa nih ada baju obralan nih, sebelum diobralin nama papa gue mau nggak? Ini nih saya jual dulu. Itu tuh kelakuan saya dulu. Ngomong-ngomong ada buku nih, buku apa sih? Iya, ini buku saya, buku pertama saya waktu itu. Life for Happiness, inspirasi untuk mengatasi kegagalan hidup. Wow. Apa sih ini kisah bukunya nih? Kisahnya sih itu sebetulnya ceritanya tentang saya itu. Itu lebih banyak ke cerita tentang seorang Irma dewasa. Irma dewasa, bukan Irma kecil lagi. Kalau Irma kecil itu saya cukup bandel. Cukup bandel di antara keluarga, badung tomboy di antara teman-teman sampai saya kuliah, sampai saya bekerja. Karena dulu saya setelah lulus kuliah saya bekerja cukup lama karena saya jadi wajib bekerja, tidak boleh jualan walaupun punya darah jualannya dari kecil gitu. Jadilah begitu lulus kuliah saya langsung bekerja di perbankan. Saya kerja di bank. Lulus kuliah. Kerja di perbankan. Iya, jadi tahun. Dulu jurusan apa ya? FISIP. Hubungan internasional. Nggak masuk sih. FISIP apa singkatannya? Fakultas Sosial dan Politik. Ilmu sosial dan ilmu politik. Tapi kerjanya masuknya ke perbankan. Sebagai? Waktu itu saya sebagai account officer. Okay. Jadi karena itu juga seru tuh, lucu. Jadi pada saat saya mau kuliah, biasa orang tua masih mau masuk fakultas hukum aja. Saya bilang nggak mau, saya nggak suka. Saya maunya kedokteran gigi. Iya, rencananya dulu maunya kedokteran gigi. Kenapa masuk kedokteran gigi? Senang aja waktu kecil karena saya ada dokter saya tuh baik sekali gitu loh. Kalau saya ke sana, kakak saya ke sana, dokter itu sangat baik gitu loh. Jadi saya setiap ke sana saya bilang, "Ih enak ya jadi dokter gigi ya gitu." Ih enak sekali ya dokternya ini baik gitu loh. Nanti kalau saya mau jadi dokter gigi juga. Kirain karena senang makan permen waktu masih kecil terus mikir, ya supaya bisa makan permen banyak jadi dokter gigi deh. Benerin gitu loh. Enggak, kalau saya karena waktu itu dokter giginya baik banget gitu loh. Ternyata nggak diterima waktu penerimaan jalannya tuh bukan, ternyata memang bukan di situ. Oke, akhirnya saat itu saya cuma punya pilihan satu, dokter gigi aja.